Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar. Selama ini kita sudah berusaha untuk mendekat kepada Allah, dan kita telah berusaha untuk berdamai dengan keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Akan tetapi perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah belum bisa membuahkan hati kita menjadi tenang, rasa perasaan kita menjadi lebih hening, lebih bahagia. Karena apabila seseorang itu telah mampu mendekat kepada Allah atau kepada Tuhannya, maka salah satu tanda adalah keadaan hati kita semakin luas, semakin indah, semakin mudah memaafkan, dan dipenuhi rasa tenang, nyaman, dan bahagia. Begitu juga apabila kita telah mendekat dengan Allah dan kita telah dekat dengan Allah, lalu kita berusaha untuk berdamai dengan keadaan, baik itu yang ada di dalam diri kita maupun keadaan yang ada di luar diri kita. Segala sesuatunya tentunya akan lebih mudah. Segala sesuatunya tentu akan lebih berkah di dalam apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Niat kita, tujuan kita mendekat. Namun apabila diri kita tidak paham dan tidak tahu justru kesungguhan kita, niat kita, segala cara yang telah kita bangun, yang telah kita tempuh untuk mendekat itu justru menjauhkan diri kita dengan Tuhan kita, dan kerja keras kita untuk berdamai dengan keadaan justru kita merasakan seakan-akan diri kita selalu dimusuhi oleh keadaan di dalam kehidupan kita. Kesehatan semakin menurun, rezeki semakin seret, usaha bangkrut. Di dalam kehidupan kita selalu mengalami kekurangan dan kesulitan. Seakan-akan dunia tidak bersahabat dengan diri kita. Marilah kita merenung sejenak. Kenapa seakan-akan segala cara diri kita untuk mendekat kepada Tuhan kita justru membuahkan kegersangan hati, membuahkan rasa pesimis di dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan kita. Kita lebih percaya kepada sesuatu yang lain daripada kekuatan Allah yang meliputi segala sesuatu. Salah satu penyebabnya adalah diri kita selalu atau lebih mempercayai lisan kita daripada hati kita. Sedangkan hati inilah sebagai alat, hati inilah hal yang paling dekat dengan Tuhan kita. Sedangkan lisan kita itu amat jauh dengan Tuhan kita. Lisan ini menjadi sebuah kendaraan
bagi nafsu kita, keinginan kita, ego kita, keakuan kita untuk menyatakan sesuatu. Tetapi hati inilah sebagai kendaraan bagi kita untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering bertanya-tanya ke dalam diri kita, kenapa doa kita, permohonan kita kepada Allah itu tidak pernah dikabulkan? Karena kita di dalam berdoa itu lebih mengutamakan, atau di dalam kita berdoa itu kita mempercayakan, kita mengutus lisan kita untuk menyampaikan apa-apa yang kita maksud di dalam doa tersebut, daripada kita mengutus hati kita. Maksudnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita tidak didorong oleh hati kita, tetapi didorong oleh nafsu, keinginan, ego, dan keakuan kita. Begitu juga di dalam diri kita belajar untuk berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan pekerjaan, berdamai dengan rezeki, berdamai dengan kesehatan. Seringkali kita menggunakan lisan kita, mempercayakan lisan kita untuk menyampaikan rasa, perasaan perdamaian kita dengan semua keadaan di luar diri kita. Kita tidak mempercayakan kepada hati kita. Maksudnya adalah di dalam kita menerima segala sesuatu, kita lebih mengeluh, lebih tidak menerima dengan kelapangan dada, lebih memberikan penilaian-penilaian kepada sesuatu di luar diri kita. Kita tidak belajar untuk mensyukuri, kita tidak belajar menerima dengan kadar yang sama di dalam setiap keadaan itu, dengan kelapangan dan keridhaan hati kita. Maka keadaan itu, apabila kita tidak menyapanya dengan hati kita, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau patuh, mereka tidak mau bersahabat dengan diri kita. Justru mereka cenderung mengucilkan kita, memusuhi kita, karena diri kita tidak berinteraksi, menyapa keadaan itu, menerima keadaan itu dengan kelapangan hati kita. Fungsi daripada hati adalah untuk berinteraksi dengan Tuhan kita, untuk bersahabat dengan segala keadaan di luar diri kita. Berinteraksi adalah segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya bernilai ibadah atau lillahi ta'ala, yang di dalamnya ada nilai-nilai keikhlasan, pengabdian, dan pengorbanan dari apapun yang kita lakukan. Bersahabat dengan keadaan adalah kita selalu sepenuh hati di dalam menerima segala sesuatu itu dengan kadar yang sama. Lalu bagaimana tandanya apabila hati kita atau diri kita ini dijauhkan daripada Allah?
Atau bagaimana tandanya Allah itu menjauh daripada diri kita? Meskipun Allah itu tidak pernah jauh, kita bangun tidur tetap dibangunkan, jantung kita tetap dipompa, napas kita tetap keluar masuk, rezeki kita tetap ada. Tetapi di dalam kehidupan kita, hati kita tidak tersentuh untuk mengingat Allah, untuk bersyukur, untuk bertafakur, untuk menyambungkan segala sesuatu, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, untuk tersambung dan terhubung kepada Allah, sehingga kita melihat Allah selalu meliputi di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Hati mulai tertutup untuk mengingat Allah, sehingga kita sulit untuk bersyukur, untuk menerima segala keadaan dengan kadar yang sama. Kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak mengaduh, lebih banyak komplain kepada Allah dari setiap segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lisan kita lebih banyak menyebut Allah, tetapi hati kita jauh dari rasa dekat dengan Allah, yaitu jauh daripada rasa syukur, rasa ridho, rasa sabar di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Apabila hati telah dijauhkan, sehingga diri kita lebih mudah untuk berkata-kata, lebih mudah menggunakan lisan kita, daripada hati yang belajar untuk ridho, belajar untuk bersabar, belajar untuk bersyukur di dalam setiap ketetapan Allah di dalam kehidupan kita. Maka diri kita akan mudah rapuh, akan mudah tergores, akan mudah putus asa, dan lain sebagainya. Marilah kita pergunakan hati kita untuk selalu mengingat Allah, yaitu hati yang di dalamnya selalu belajar mensyukuri setiap keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar mengingat namanya dengan menyebut namanya di dalam hati, tetapi kita tumbuhkan rasa syukur, rasa ridho, rasa belajar untuk memaafkan setiap keadaan dan menerima setiap keadaan dengan kadar yang sama. Begitu juga kita harus mulai belajar dengan sepenuh hati kita, dengan menggunakan hati kita untuk menerima, menanggapi, memperhatikan segala keadaan ini dengan sebaik mungkin, dengan penuh rasa bersahabat, dengan penuh rasa ketawaduan, kerendahan hati yang mendalam. Dengan demikian, maka kita akan mampu bersahabat dengan alam dan keadaan. Apabila hati telah didekatkan dan diri kita mampu bersahabat dengan setiap keadaan dan alam ini, maka inilah jalan kebahagiaan, inilah jalan kemuliaan, inilah jalan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Hidup ini mudah, hidup ini indah apabila hati kita manfaatkan, rasa kita manfaatkan. Tidak hanya lisan kita yang didorong oleh nafsu, keinginan, ego, dan keakuan kita. Cukup sekian. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.